Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Okjaliana, NPM 20010012011. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas D, Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat dan Unsurnya. Yang pertama, kita bahas pengertian kalimat. Jadi, kalimat mempunyai pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Darjo Widojo. Jadi, Darjo Widojo menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Kemudian menurut Slamet Muljana menjelaskan kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlaku disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan, mungkin yang dipakai hanya satu kata atau mungkin juga lebih. Kemudian menurut Trida Laksana mengungkapkan kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Kemudian unsur-unsur kalimat. Yang pertama adalah subjek. Subjek merupakan sebuah elemen yang ada pada kalimat yang berada di samping predikat. Pada kalimat bahasa Indonesia terdapat subjek yang biasanya sebelumnya ada predikat kecuali pada kalimat inversi. Subjek menentukan kejelasan makna kalimat. Penempatan subjek yang tidak tepat dapat mengaburkan makna kalimat. Keberadaan subjek dalam kalimat berfungsi yang pertama untuk membentuk kalimat dasar, kemudian kalimat luas, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Yang kedua, memperjelas makna. Yang ketiga, menjadi pokok pikiran. Yang keempat, menegaskan makna. Yang kelima, memperjelas pikiran ungkapan. Yang keenam, membentuk kesatuan pikiran. Kemudian unsur yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang berada sebelum subjek dan termasuk dalam kalimat inti. Seperti halnya dengan subjek, predikat kalimat kebanyakan muncul secara eksplisit. Keberadaan predikat dalam kalimat berfungsi yang pertama untuk membentuk kalimat dasar, kalimat tunggal, kalimat luas, dan kalimat majemuk. Yang kedua, menjadi unsur penjelas, yaitu memperjelas pikiran atau gagasan yang diungkapkan dan menentukan kejelasan makna kalimat. Yang ketiga, menegaskan makna. Yang keempat, membentuk kesatuan pikiran. Dan yang terakhir, sebagai sebutan. Kemudian unsur yang ketiga adalah objek. Objek merupakan unsur yang boleh tidak ada di dalam kalimat. Pada umumnya, predikat akan dikategorikan sebagai kalimat verbal transitif. Subjek dan predikat cenderung muncul secara eksplisit dalam kalimat. Namun, objek tidaklah demikian halnya. Kehadiran objek dalam kalimat bergantung pada jenis predikat kalimat serta ciri khas objek itu sendiri. Predikat kalimat yang berstatus transitif mempunyai objek. Kemudian biasanya predikat ini berupa kata kerja berkonfiks me, kan, atau me, i, misalnya mengembalikan, mengumpulkan. Kemudian yang me, i, misalnya mengambili, melempari, mendekati. Dan dalam kalimat, objek berfungsi menjadi 3. Yang pertama, berfungsi membentuk kalimat dasar pada kalimat berpredikat transitif. Kemudian yang kedua, memperjelas makna kalimat. Dan yang ketiga, membentuk kesatuan atau kelengkapan pikiran.
Kemudian unsur yang keempat adalah keterangan. Keterangan adalah kalimat yang cukup penting untuk pernyataan kelanjutan kalimat. Keterangan yang dilakukan dengan preposisi yakni seperti di, ke, kepada, dan lain-lain. Kemudian keterangan kalimat berfungsi memperjelas atau melengkapi informasi pesan-pesan kalimat. Tanpa keterangan, informasi menjadi tidak jelas. Hal ini dapat dirasakan kehadirannya terutama dalam surat undangan, laporan, penelitian, dan informasi yang terkait dengan tempat, waktu, sebab, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis keterangan. Yang pertama adalah keterangan tempat. Contohnya, ayah akan pergi ke Surabaya. Kemudian yang kedua, keterangan alat. Contohnya, ibu memotong sayur dengan pisau. Kemudian yang ketiga, keterangan waktu. Contohnya, Andi belajar matematika pukul 8 malam. Kemudian yang keempat, keterangan tujuan. Contohnya, bayi harus minum susu supaya sehat. Kemudian yang kelima, keterangan penyerta. Contoh, ibu pergi ke pasar bersama kakak. Yang keenam, keterangan cara. Contohnya, bacalah buku itu dengan seksama. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang penggolongan kalimat. Jadi kalimat digolongkan dalam beberapa golongan. Yang pertama, kalimat dilihat dari segi maknanya. Jika ditinjau dari segi maknanya atau nilai komunikatifnya, maka kalimat dibagi menjadi 5 kategori, yakni kalimat berita, kemudian kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat seru, dan kalimat emfatik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Yang pertama adalah kalimat berita. Kalimat berita juga sering disebut sebagai kalimat deklaratif, yang merupakan kalimat yang isinya memberitakan sebuah informasi kepada sang pembaca ataupun pendengar. Contoh kalimat berita, tadi pagi ada kecelakaan di depan sekolah. Kemudian contoh kedua, kecelakaan yang terjadi pagi tadi mengakibatkan kemacetan yang cukup parah. Contoh ketiga, banjir yang terjadi di Pekalongan tingginya hingga selutut orang dewasa. Maka dapat disimpulkan bahwa kalimat berita dapat berbentuk apa saja, asal isinya mengandung suatu berita. Jika dituliskan, kalimat berita harus selalu diakhiri dengan tanda titik. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat berita diakhiri dengan nada yang cenderung turun. Kemudian, kalimat perintah. Kalimat perintah juga disebut sebagai kalimat imperatif, yang merupakan kalimat yang artinya mampu memberikan perintah untuk melakukan suatu hal. Contoh kalimat perintah yang pertama, buatlah suatu kalimat dengan pola SPOK. Kemudian yang kedua, tutuplah pintu itu. Jika dituliskan, kalimat perintah seringkali diakhiri dengan tanda seru, meski tanda titik juga bisa digunakan. Sedangkan dalam bentuk lisan, nada yang dilontarkan agak naik. Kemudian, kalimat tanya. Kalimat tanya juga sering disebut sebagai kalimat interrogatif, yang isinya kalimat dengan maksud untuk menanyakan sesuatu ataupun seseorang. Jika seseorang ingin mengetahui jawaban dari suatu hal, maka orang tersebut harus menanyakan kepada orang lain, dan kalimat yang digunakan orang tersebut adalah kalimat tanya. Kemudian, ada 5 cara yang digunakan untuk membentuk sebuah kalimat tanya. Yang pertama, menambahkan kata apa, kemudian kah. Terus yang kedua, membalikan urutan katanya. Yang ketiga, menggunakan kata bukan atau tidak. Yang keempat, mengubah intonasi kalimat. Yang kelima, dengan menggunakan kata tanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat seru. Kalimat seru juga disebut sebagai kalimat interjektif,
yang merupakan kalimat untuk menyatakan rasa kagum terhadap sesuatu, sehingga dalam penggunaannya menggunakan tanda seru. Yang kedua, kalimat berdasarkan diatesis kalimat. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang dimana subjeknya langsung melakukan pekerjaan terhadap objeknya. Contoh kalimat aktif, Gilang menggunakan botol untuk menciptakan suara. Kemudian yang kedua, kalimat pasif. Dalam kalimat pasif, kata kerja yang digunakan cenderung memakai kata di atau ter. Contoh kalimat pasif, bangunan di sana dikerjakan dengan sangat baik oleh para arsitektur ternama. Kemudian yang ketiga, berdasarkan urutan kata. Dibagi menjadi 4. Jadi yang pertama, kalimat normal. Kalimat berpola dasar yang dimana subjek pada kalimatnya mendahului predikatnya. Kemudian yang kedua, kalimat inversi, yaitu kalimat kebalikan dari kalimat normal, di mana predikat yang digunakan mendahului objek. Kemudian yang ketiga, kalimat minor, yaitu kalimat yang memiliki satu inti fungsi gramatikalnya. Bentuk kalimat minor contohnya kalimat tambahan, kalimat jawaban, kalimat salam, dan panggilan atau judul. Kemudian yang keempat, kalimat mayor. Jadi kalimat mayor hanya memiliki subjek dan predikat saja. Objek, pelengkap, dan juga keterangan dapat ditambahkan sesuka hati. Kemudian yang keempat, penggolongan kalimat berdasarkan struktur gramatikalnya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat tunggal. Dalam kalimat tunggal hanya memiliki subjek dan predikatnya saja. Contoh kalimat tunggal, ibu-ibu bersalaman. Kemudian yang kedua, kalimat majemuk. Kalimat majemuk juga terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kalimat majemuk setara. Struktur dari kalimat majemuk setara memiliki dua atau lebih kalimat tunggal yang apabila dipisahkan dapat berdiri sendiri. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Jadi, kalimat majemuk bertingkat memiliki dua kalimat, yang satunya sebagai induk kalimat yang dapat berdiri sendiri atau bebas serta anak kalimat kebalikan dari induk kalimat. Contoh kalimat majemuk bertingkat. Ilmuwan masih saja mencari asal-usul bulan, meskipun hingga sekarang masih belum ada kepastian yang jelas. Jadi yang pertama tadi adalah induk kalimat, kemudian setelah kata meskipun itu adalah anak kalimat. Kemudian yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan dua jenis kalimat majemuk atau setara dan bertingkat yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contoh kalimat majemuk campuran yaitu, sebab hujan turun dengan derasnya, mereka tidak dapat pulang dan menunggu di sekolah. Kemudian selanjutnya, penggolongan kalimat berdasarkan unsur kalimat. Dibagi menjadi dua, yang pertama kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Jadi contoh kalimat tidak lengkap itu adalah kapan pulang. Terus contoh kalimat yang lengkap, warna hijau melambangkan kesuburan. Kemudian penggolongan kalimat berdasarkan pengucapan. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi kalimat langsung secara detail menirukan sesuatu yang disampaikan orang lain. Tanda baca kutip juga digunakan dalam penulisan kalimat langsung. Contoh kalimat langsung, letakkan sapumu, bentak Pak Satpam. Kemudian yang kedua adalah kalimat tak langsung. Jadi kalimat yang melaporkan kembali mengenai kalimat yang disampaikan orang lain. Kutipan dalam kalimat tak langsung semuanya berbentuk berita. Contoh kalimat tak langsung,
Bapak Gilang berkata padaku bahwa lebih baik membaca daripada main-main. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.